Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman bersama Advent Vision Media Ministry. Selamat mendengarkan. Yesus mau datang segera. Shalom para pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sekarang kita berjumpa dalam program Kerinduan Segala Zaman bersama saya Grace Rantung. Nah, program Kerinduan Segala Zaman adalah program yang membahas khusus tentang buku Kerinduan Segala Zaman, yaitu suatu buku yang diyakini telah diilhamkan Tuhan dan telah tercatat di Library of Congress sebagai buku biografi Yesus yang telah menjadi favorit. Dan dengan tuntunan Roh Kudus, hidup banyak sekali orang telah diubahkan melalui buku ini, karena buku ini khusus membahas tentang juru selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, para pendengar yang budiman, kita akan melanjutkan pembahasan kali ini bab ke-63 dengan judul Rajamu Datang. Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. Bila saudara memiliki komentar atau pertanyaan mengenai pembahasan pada saat ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan narasumber kita, Dr. Alvin Rantung. Shalom Dr. Alvin. Shalom Dr. Grace. Dan saya masih ditemani oleh 3 ibu-ibu yang hebat. Ibu Doli Rumagit. Shalom Ibu Doli. Shalom Dr. Grace. Ibu Syane Chandra. Shalom Ibu Syane. Shalom Dr. Grace. Dan Ibu Jenny Tarigan. Shalom Ibu Jenny. Shalom Dr. Grace. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan bagian kedua bab 63 dengan judul Rajamu Datang. Silakan Dr. Alvin untuk ringkasan. Baik, terima kasih para pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan yang kita bisa baca dalam buku Injil Matius 21 ayat 1-11, Markus 11 ayat 1-10, Lukas 19 ayat 29-44, serta Yohanes 12 ayat 12-19 tentang Rajamu Datang, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, Bapa yang penuh kasih, kesempatan yang indah pada saat ini pula kami memanjatkan puji syukur kepadamu untuk kehidupan, untuk kesempatan di mana Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, memerangkan jalan kebenaran-Mu dalam hidup kami, melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari pada saat ini. Biarlah hati kami bersukacita, hati kami terbuka terhadap setiap kebenaran Tuhan yang boleh diberikan kepada kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kita menyambung kembali pembahasan kita tentang Rajamu Datang yang terambil dari buku Matius 21 ayat 1-11, Markus 11 ayat 1-10, Lukas 19 ayat 29-44, dan Yohanes 12 ayat 12-19. Ketika Yesus sedang diarak-arak dan pawai itu telah sampai di atas puncak bukit, dan mereka sudah hampir turun ke kota Yerusalem, Yesus yang sedang duduk di atas keledai itu pun berhenti. Dan segenap orang yang bersama-sama dengan dia juga berhenti. Mereka sedang menatap apa yang sedang dilakukan Yesus, karena dia berhenti di atas puncak bukit itu. Di hadapan mereka, saudara-saudara, terletaklah kota Yerusalem dengan kemuliaannya, yang pada saat itu disinari matahari yang sedang condong ke barat. Bait suci itu menarik semua mata. Di dalam kebesaran yang mulia, bait suci itu menjulang lebih tinggi dari bangunan-bangunan lainnya yang ada di dalam kota Yerusalem. Dan kelihatan bangunan ini sedang menunjuk ke surga, seakan-akan mengalihkan perhatian orang banyak kepada satu-satunya Allah yang benar dan hidup. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bait suci itu sudah sejak lama menjadi kebanggaan dan kemuliaan bangsa Yahudi. Bangsa Roma pun yang menjajah orang Yahudi membanggakan kemuliaan daripada bait suci ini. Seorang raja yang telah ditentukan oleh bangsa Roma telah bersatu dengan orang-orang Yahudi untuk mendirikan kembali, merenovasi kembali, dan memperindahnya, yaitu Raja Herodes. Dan Kaisar Roma pada waktu itu telah mempermewah dengan pemberian-pemberian yang sangat mahal. Dan para pendengar dikasihi oleh Tuhan, kekuatannya, kemewahannya, keindahannya dari bait suci ini telah menjadikan bait suci itu menjadi salah satu bangunan atau keajaiban dari dunia pada waktu itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sementara matahari mulai condong ke barat, mewarnai dan menyepuh langit pada waktu itu, kemuliaannya yang gemilang
itu menerangi batu pualam yang berwarna putih bersih pada dinding bait suci dan berkelap-kelip pada tiang-tiangnya yang berujungkan emas. Dari puncak bukit di tempat di mana Yesus dan para pengikutnya berdiri, pemandangan itu kelihatan bagaikan bangunan salju raksasa yang bermenarakan emas. Kalau kita melihat pada pintu masuk ke dalam bait suci itu, terdapatlah sebatang pokok anggur dari emas dan perak dengan daun hijau dan tandan buah anggur yang besar yang telah dikerjakan oleh para seniman yang paling ahli. Dan gambaran ini melambangkan bahwa bangsa Israel sebagai sebatang pokok anggur yang subur, emas, perak, dan warna hijau sebagai sebatang pokok anggur itu yang hidup itu dipadukan dengan keahlian seni yang tidak ada taranya. Sementara tanaman itu membelit dengan indahnya pada tiang-tiang putih yang berkilau-kilauan itu, bergantung dengan sulur yang bercahaya pada perhiasan emas. Didapatnyalah keindahan dari matahari yang sedang terbenam, bercahaya-cahaya seolah-olah dengan kemuliaan yang telah dipinjam dari surga. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, saat itu ketika Yesus menatap pada pemandangan sore hari itu, orang banyak itu mendiamkan sorak-sorai mereka. Dan mereka terpesona oleh karena mereka memandang keindahan dari bait suci di Yerusalem. Tetapi sementara mata mereka tertuju ke sana, terlihatlah wajah Yesus. Gantinya melihat kekaguman seperti wajah orang-orang banyak pada waktu itu. Yesus memandang dan melihat ke bait suci dan kota Yerusalem ini sambil berlinang air mata. Tubuhnya bergoyang di atas keledai itu, bagaikan sepotong pohon yang ditiup angin topan. Sementara ratapan sedih keluar dari bibir Yesus yang gemetar, seakan-akan dari dalam kedalaman hatinya yang sedang hancur. Alangkah sedihnya malaikat-malaikat melihat pemandangan ini, bahwa panglima mereka yang mereka cintai sedang mencucurkan air mata sedih. Alangkah sedihnya pemandangan ini juga bagi orang banyak yang sedang bergembira dengan bersorak-sorak kemenangan pada waktu itu. Kenapa Yesus menangis? Kenapa Yesus begitu melihat bangunan bait suci yang sangat megah ini dan melihat Yerusalem ini, Yesus harus menangis? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, air mata Yesus bukannya karena dia sedang menantikan penderitaannya sendiri, yang dalam beberapa hari ke depan dia akan dianiaya, dituduh, ditolak, bahkan dihukum mati dengan disalib. Di depan Yesus, matanya melihat bukit Getsemani, di mana yang tidak lama lagi kegelapan besar yang mengerikan akan menudungi dia. Pergumulan hebat akan terjadi di tempat itu, sampai Yesus harus berkeringat darah. Yesus juga melihat pintu domba yang terlihat dari bukit itu yang menuju pintu masuk kepada Ka'bah atau bait suci ini. Yesus melihat, membayangkan bahwa korban yang sebenarnya akan terjadi. Tapi bukan karena itu Yesus menangis. Saudara-saudaraku, Yesus juga melihat tidak jauh dari tempat itu Bukit Golgota yang mengerikan, di mana banyak orang-orang salib-salib yang telah dipancangkan di sana, termasuk tubuhnya yang sebentar lagi akan dipaku di tempat itu dan menghembuskan nafas yang terakhir. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus tidak menangisi akan kematiannya yang bengis itu. Yesus tidak menangisi akan penderitaan yang akan dialami oleh karena manusia. Tapi Yesus sedang menangisi orang-orang, umat manusia di mana dia datang untuk menebusnya. Orang-orang yang dia cintai sehingga dia harus memberikan hidupnya, tetapi terus menolak dia. Orang-orang ini selalu mendengar ajakan juru selamat. Orang-orang ini selalu mendengar bisikan Roh Kudus dalam mempelajari kebenaran firman Tuhan. Orang-orang ini selalu mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan kepada umat-umatnya. Tetapi orang-orang ini yang telah mempelajari firman Tuhan, tapi orang-orang inilah yang akan menolaknya. Bukan hanya itu, saudara-saudaraku, Yesus melihat jauh ke depan. Di tahun 70 sesudah Masehi, Yesus melihat ada begitu banyak orang yang akan mati di dalam kota ini. Bahkan orang-orang yang akan mati di dalam bait suci ini. Yesus melihat bagaimana satu keluarga dan banyak keluarga yang lain saling membunuh untuk memperebutkan makanan ketika mereka dikepung oleh orang-orang Roma.
Mereka harus membunuh satu dengan yang lain. Ketika orang tua menyembelih anak-anak mereka untuk makanan mereka, ketika mereka saling membunuh hanya untuk mencari sesuap nasi bagi kita atau roti bagi mereka. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ketika semua orang mengagung-agungkan bait suci yang begitu megah ini dan tidak mungkin akan hancur itu, pada saat yang sama ketika Yerusalem itu dikepung dan mau dihancurkan oleh orang Roma, mereka lari bersembunyi, seakan mereka akan mendapat keselamatan di dalam bait suci itu. Tapi justrulah di tempat inilah begitu banyak korban dengan darah yang tercurah mengalir dari pintu domba itu keluar dari dalamnya. Dan akhirnya bait suci itu dihancurkan, dibakar, sehingga tidak ada satupun batu yang berdiri di atas batu yang lain. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Israel jasmani telah dipilih Tuhan untuk menjadi satu umat yang akan menjadi berkat bagi orang-orang lain, yang akan disenangi bagi orang-orang lain. Tapi mereka telah menolak panggilan Allah. Mereka menganiaya nabi-nabinya yang mengajarkan tentang Yesus. Mereka menolak panggilan ilahi. Ketika firman Tuhan sampai kepada mereka, Yesus melihat betapa kematian yang sangat mengenaskan bagi orang-orang, umat-umat yang telah berkali-kali menolak panggilan Tuhan. Ketika Yesus mati, mereka masih memperoleh kesempatan untuk bertobat. Tapi ketika mereka menolak bisikan Roh Kudus terus-menerus untuk datang kepada Yesus, inilah dosa di mana kita menolak panggilan yang mulia, kuasa yang besar yang Yesus berikan kepada kita. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita belajar dari hari ke hari untuk mengeraskan hati kita dalam menolak bisikan Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan bekerja pagi, siang, dan malam, kapanpun, untuk memenangkan hati saudara dan saya bagi Yesus. Dia akan memperkenalkan Yesus yang sudah berkorban bagi kita. Jangan keraskan hati kita. Karena bila mana kita keraskan hati kita, pintu kasihan secara pribadi akan tertutup. Pintu kasihan secara massal akan tertutup. Kita akan menjadi korban sia-sia karena pilihan kita untuk binasa selama-lamanya. Tuhan memberkati kita. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus yang penuh kasih itu begitu sering menangis karena manusia yang rindu diselamatkannya. Tetapi Yesus tidak pernah bersusah karena sifat yang mementingkan diri. Kami berharap para pendengar masih terus bergabung dengan kami dalam pembahasan bab ke-63 buku Kerinduan Segala Zaman. Jika saudara memiliki komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. baiklah Dr. Alvin, Saudari Monica, mari kita mulai dengan diskusinya. Saya mau memberikan komentar suatu situasi yang sangat menyentuh. Beberapa kali kita membaca di dalam kitab dan di dalam buku ini dibahas bagaimana Yesus menangis. Pada waktu Lazarus mati, Yesus menangis karena kedegilan hati orang-orang Farisi, para pemimpin orang Yahudi. Pada waktu murid-muridnya berdebat siapa yang ingin jadi terbesar, Yesus pun pergi berdoa dan mendoakan murid-muridnya. Dia menangis, semalam-malaman dia menangis akan kelemahan iman daripada murid-muridnya. Dan kembali pada bab ini, Yesus menangis ketika dia ada bagian ini, Yesus ada di bukit. Kan arak-arakan, kita udah membayangkan di pembahasan bagian yang pertama, arak-arakan orang menyanyi Hosana, dan itu banyak sekali orang. Jadi banyak sekali orang, kemudian kita membayangkan bagaimana dia sampai di puncak bukit, tiba-tiba berhenti. Dan yang sangat menarik adalah Yesus kemudian wajahnya tentu saja berubah sampai dia menangis dan terisak-isak berlinang air mata. Ini seorang pria berlinang air mata, dan dijelaskan di dalam buku Injil juga bagaimana inginnya Yesus ini agar Yerusalem itu diselamatkan, tapi sayang sekali. Nah, ini adalah renungan buat saya. Kalau Yesus sampai menangis, saya teringat ada ucapan Yesus di dalam Matius 16 ayat 26, dan di buku Injil yang lain juga ada.
Apa gunanya seorang memiliki seisi dunia tapi jiwanya binasa? Jadi satu jiwa saja sangat berarti bagi Yesus. Itu sebabnya ini satu bangsa kemudian mau menolak dia. Bukankah lebih banyak air mata mungkin yang memang perlu dia keluarkan? Gimana Dr. Alvin, boleh komentari apa yang saya sampaikan ini? Ya, luar biasa ya. Yesus tidak menangis untuk kepentingan dirinya. Dia tidak menangis karena dia akan mati berapa hari kemudian. Dia tidak menangis karena dia akan menderita sakit yang sangat hebat sebelum dia mati. Dia tidak menangis karena mungkin orang tampar dia, ludah dia. Dia menangis karena sakit fisiknya. Tapi dia menangis melihat ketika orang-orang yang menolak rahmat ini akan mati binasa. Ya. Panggilan Allah itu sangat luar biasa. Bayangkan Yesus, waktu dia disalibkan itu di tahun 33 Masehi, 34 itu di Stefanus, ya kan? Tetapi rahmat untuk sampai tahun 70 Masehi, kurang lebih sekitar 37 ya, 33 atau 37, 70 tahun kemudian 37 tahun, cukup panjang kesempatan diberikan kepada umat Israel ini untuk bertobat. Walaupun mereka dalam setiap dekade bunuh murid-murid Yesus, ya, menganiaya. Sampai masa 4 tahun pun, tahun 66 sudah Masehi, ada kesempatan mereka untuk diperingatkan keluar dari tempat itu karena akan binasa. Tapi mereka tetap di dalam. Dan mereka kekeh untuk bilang, tidak mungkin bait suci ini akan dihancurkan. Bait suci ini akan menyelamatkan kita, karena orang Roma pun menghormati bait suci ini. Tapi tidak. Yesus sudah melihat itu. Bila mana kita terus mengeraskan hati kita, maka kepercayaan kita, keyakinan kita, apapun itu akan dihancurkan dalam sekejap. Mungkin ini yang menjadi tangisan Yesus, orang-orang yang betul sudah keraskan hatinya. Terima kasih Dr. Alvin, para pendengar yang dikasihi Tuhan. Kembali kita diingatkan bagaimana kesombongan itu benar-benar menghancurkan. Ditambah dengan kecemburuan, ya. Jadi kesombongan beranak menjadi kecemburuan. Cemburu pemimpin-pemimpin orang Israel terhadap Yesus. Karena Yesus menemplak mereka punya kepura-puraan, kemunafikan, mereka begitu marah. Dan akhirnya mereka binasa. Jadi betapa mengerikannya kesombongan yang kalau kita tidak serahkan itu sama Tuhan akan menghancurkan kita. Mungkin Monica punya sesuatu untuk disampaikan, silakan. Terima kasih Dr. Grace untuk penjelasan kita pada bab ini, sungguh menyentuh sekali ya. Aplikasi pada kehidupan kita, contoh untuk kehidupan kita saat ini, sebenarnya seperti peringatan yang sudah Yesus berikan pada saat itu, sekarang Yesus juga sedang berikan pada kita gimana bencana alam segala sesuatunya. Tapi semakin Tuhan peringatkan kita, semakin keras sepertinya hati manusia di dunia ini ya. Semakin banyak kejahatan, malah semakin diperingatkan semakin jatuh kita jauh lebih lagi. Bagaimana bagi kita kehidupan kita saat ini untuk bisa kita mengerti bahwa Tuhan ini sedang tegur kita gitu loh. Bukan kita malah makin jauh, malah makin menyalahkan Tuhan terkadang malah dengan hal seperti itu. Bukan mengerti bahwa Tuhan ini sebenarnya sedang ingatkan kita gitu. Terima kasih. Mungkin saya mau menambahkan apa yang disampaikan oleh Monica untuk direnungkan sebelum Dr. Alvin menyampaikan tentang bagaimana kita merasa Tuhan ini sedang menegur saya. Kalau saya nggak salah ada beberapa saat yang lalu ada yang kan seperti di Manado, di tempat-tempat di Jakarta yang lagi banjir bandang yang belum pernah terjadi, ataupun di tempat-tempat lain di belahan bumi ini begitu banyak bencana terjadi, musibah terjadi. Ada lagu bahkan Tuhan sedang marah. Benarkah Tuhan marah? Kalau di dalam bab ini Yesus justru tidak marah. Yesus justru menangis ketika orang lain menolak tawaran keselamatan. Dan ingat yang lalu tentang orang Mesir yang kemudian binasa di Laut Kulsum tertutup, itu yang pendeta Hudi sampaikan, ada kesunyian di surga. Di surga lagi sedih, sementara orang Israel di tepi sungai lagi bersorak-sorak karena keselamatan. Di surga katanya seorang menyebutkan, melambangkan bagaimana kasih Tuhan, bahwa terjadi kesunyi karena ada ciptaan Tuhan, anak-anak Tuhan yang juga binasa karena menolak. Jadi yang Tuhan bilang marah, ditegur, kadang-kala bisa salah persepsi kita ketakutan karena Tuhan marah, padahal bukan itu. Kita lihat sekarang bagaimana Yesus menangis sampai berlinang-linang karena dia sangat memikirkan sangat susah dengan kebinasaan orang-orang yang menolak dia.
Kalau boleh saya katakan, kita kan di sini ada, mungkin terlalu panjang tapi Dr. Alvin ya. Kita ada di dunia ini, ada setan yang ingin menghancurkan kita, sementara Tuhan yang ingin menyelamatkan kita. Dua kekuatan ini kan yang saling bertempur, dan firman Tuhan mengatakan tidak pernah Tuhan memberikan yang buruk. Kita masih ada, tapi masih ada setan. Nah, kalau Wahyu bilang di dunia ini dia menyuruh malaikat menahan semua mata amarah. Jadi kalau kita lagi dalam keadaan baik, kita ada dalam, malaikat lagi tahan. Sedikit aja malaikat angkat perlindungannya dari kita, setan akan langsung menghancurkan kita. Jadi mungkin teguran yang kita alami sekarang adalah hal di mana Tuhan sedikit mengangkat pemeliharaannya, penjagaannya sama kita, dan kita merasakan banyak sekali penderitaan. Dr. Alvin, silakan. Bagus sekali betapa yang Monica tanyakan, apa yang kita harus buat dengan keadaan alam bencana segala macam ini. Kadang-kadang banyak orang masih keraskan hati, ya kan, tidak bertobat. Dan bagi kita, bagaimana yang kita buat dengan kondisi apa yang sudah ada ini? Kalau kita baca kisah yang ada di 4 Injil ini, coba kita lihat buku Lukas. Dalam buku Lukas 21, semua bencana-bencana ini adalah merupakan tanda-tanda di mana ini awal di mana Yesus akan datang pada kali yang kedua, kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan di dalam ayat yang ke-34 dari Lukas pasal 21, ya ada juga di Matius 24, dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Jadi bencana-bencana ini yang kita anggap seperti dari Tuhan, tapi bukan dari Tuhan, karena bencana alam, karena penderitaannya hanya ada 3. Dari bencana alam, setan yang berikan, atau karena pilihan kita, hukum sebab akibat. Oleh karena itu, ketika kita sedang asik-asik di dunia untuk pesta pora, memenuhi keinginan kita, ini semua datang, kita jadi bingung. Tapi katanya ayat 35, sebab itu akan menimpa semua penduduk bumi. Jadi baik kita yang percaya, tidak percaya, kadang-kala kita bisa kena bencana seperti itu. Lalu apa yang dibuat? Seperti pertanyaan Monica tadi. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Karena hanya Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita bisa berjaga. Bagaimana? Alkitab mengatakan kalau kita berjaga-jaga itu siap dengan segala ketopong keselamatan, itu ya apa itu? Firman Tuhan. Dan bagaimana kita bisa mengatasinya? Yaitu dengan berdoa. Apa yang kita minta dalam berdoa? Minta kuasa Roh Kudus untuk menyanggupkan kita berdiri teguh pada semua kesulitan yang kita hadapi. Ataupun kita sendiri akan mati karena bencana, kita sudah siap karena kita sudah berjaga-jaga. Kalau Tuhan izinkan itu terjadi. Kalau kita pun sudah habis semua harta benda, kita sudah siap hati kita, karena kita tahu harta kita simpan di mana? Di sorga. Kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai ketika Yesus datang, Tuhan juga membuat kita siap untuk berdiri menghadapi semua problema kehidupan sampai kita memandang wajah Yesus. Oke, terima kasih. Sayang sekali waktu kita sangat sedikit. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, Yesus yang selalu terharu dengan kesusahan manusia, Yesus yang senantiasa bekerja bagi keselamatan manusia, yang rela memberi kesembuhan dan begitu banyak mujizat, yang dengan perkataannya saja maka laut yang bergelora dapat didiamkan. Tetapi orang yang hatinya dipenuhi prasangka dan kebencian, maka suara Yesus tidak akan mencapai hati yang demikian keras. Betapa suatu amaran yang keras untuk saudara dan saya. Karena itu mari kita miliki kuasa Yesus yang akan mengubah karakter kita untuk menjadi seperti Dia. Teruslah bersama kami dalam membahas buku Kerinduan Segala Zaman. Kami berharap pendengar sedang mendapatkan berkat. Dan jika ada komentar, pertanyaan, bahkan permohonan untuk kami doakan, Silakan Anda bisa menghubungi nomor telepon 0877 1616 1637. Saya ulangi nomor telepon 0877 1616 1637. untuk mengakhiri pembahasan bab yang ke-63, mari kita dengarkan kesimpulan berikut ini. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kasih Yesus sudah begitu besar memanggil kita. Oleh karena itu, biarlah bila mana Roh Kudus bergerak membisik sesuatu dalam hati kita, jangan kita keraskan hati. Pilihlah jalan terang itu, pilihlah kebenaran Yesus itu, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersuka cita untuk kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini. Biarlah janji keselamatan hidup yang kekal bersama-sama dengan Yesus akan menjadi milik kita semuanya. Baik kita dalam pergumulan di dalam pendidikan kita, pergumulan di dalam pergaulan kita, pergumulan di dalam pekerjaan kita, pergumulan di dalam rumah tangga kita, pergumulan dalam mendidik anak-anak kita, pergumulan dalam hubungan dengan orang tua kita, pergumulan di dalam berbagai aktivitas kehidupan kita. Tuhan,
Hanya Engkaulah jalan keluar satu-satunya. Biarlah hati kami yang tertambat kepada Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Para pendengar sekalian, kami berdoa semoga berkat dari Tuhan telah menjadi bagian para pendengar semua, dan kami berharap untuk bertemu kembali pada pembahasan selanjutnya, bab 64, suatu bangsa yang malang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua adalah doa dan harapan kami. Sampai jumpa. Sobat Maestro, Anda telah mendengarkan program Blog Airtime Kerinduan Segala Zaman dari Advent Vision Media Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan memberkati. Yesus mau datang segera.